Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, nama saya Rahmatul Husni dari kelas 12 MIPA 1 SMA Negeri 9 Padang. Pada video kali ini saya akan membahas sebuah novel sejarah. Di sini ada yang tahu nggak apa itu novel sejarah? Novel sejarah adalah karya sastra yang menceritakan mengenai fakta-fakta kejadian masa lalu yang berisi peristiwa bernilai bersejarah. Nah, kali ini saya akan menganalisis unsur kebahasaan novel sejarah karya Ratih Kumala. Bisa kita lihat sebelah saya ini biodata Ratih Kumala. Salah satu karya Ratih Kumala adalah novel sejarah Gadis Kretek. Seperti inilah cover sejarah novel Gadis Kretek. Novel Gadis Kretek karya Ratih Kumala termasuk dalam 10 besar penerimaan penghargaan Kusala Sastra Khatulistiwa tahun 2012. Novel Gadis Kretek berada pada urutan keempat. Novel Gadis Kretek ini sudah diterjemahkan dalam 3 bahasa, yaitu Inggris, Mesir, dan Jerman. Novel Gadis Kretek berkisah tentang keluarga Suraja yang memiliki bisnis kretek bernama Jagat Raja, yang sangat terkenal dari Kudus. Kisah novel ini bergulir saat Pak Raja sekarat dan meminta anaknya untuk mencari di mana kekasihnya dulu, bernama Jengyah. Tegar, sebagai anak pertama yang mengurus bisnis kretek ini pun turun tangan. Saat lulus SMA, Tegar diberitahu sebuah rahasia besar keluarganya. Ini tentang saus yang bisa membuat kretek buatan keluarganya menjadi nomor 1 di Indonesia. Kretek tanpa saus tidak akan menghasilkan cita rasa yang istimewa. Itu sebabnya saus yang dibuat pun harus khas. Tegar telah disumpah untuk tidak memberitahukan rasa itu kepada kedua adiknya, Karim dan Lebas. Tegar juga diajari cara mencari kretek yang bagus. Romo pernah mengajaknya untuk belanja tembakau dan cengkeh di desa Legok Sari, Temanggung. Ia heran kenapa Romo membeli bako di gudang yang lebih ramai, padahal ada gudang yang lebih sepi. Saat itu Romo mengatakan hal ini. Romo belum mampu membeli bako di gudang yang itu, karena kalau kita beli di gudang itu, berarti kita harus menaikkan harga kretek. Kalau kita menaikkan harga kretek, Romo berani bertaruh. Kemungkinan pelanggan kita akan pindah ke kretek lain, sebab kretek kita jadi terlalu mahal. Itu berarti kretek kita tidak laku. Kalau tidak laku, berarti Romo tidak bisa membayar pegawai. Kamu mengerti? Lebas tak habis pikir kenapa Romo nyuruhnya dan kedua kakaknya untuk mencari Jengyah, perempuan yang katanya menjadi cinta pertama Romonya. Dalam pencarian sosok Jengyah, Lebas dan Tegar menemukan kisah tentang asal-usul kretek keluarganya. Di antara keresahan mencari Jengyah, ternyata tersimpan kisah cinta yang rumit dan membawa mereka pada kisah bisnis kretek 3 generasi. Mulai dari kisah cinta Idrus Muria, Rumaisa, Sujagat, kisah hidup Daisha dan Suraja, dan kisah keluarga Tegar, Karim, dan Lebas. Kisah gadis kretek ini mengikuti alur zaman di masa penjajahan Jepang. Saat Idrus Muria memulai bisnis kretek yang bersaing dengan sahabatnya sendiri, Sujagat punya bisnis kretek bernama Rokok Kretek Proklamasi. Sedangkan Idrus Muria punya kretek Merdeka. Persaingan bisnis antara Jagat dengan Idrus Muria dimulai dari saat keduanya memperebutkan cinta Rumaisa. Namun yang berhasil menikah dengan Rumaisa adalah Idrus Muria. Idrus Muria menghasilkan uang dari bisnis kretek yang dihasilkannya. Namun ada satu hal yang menjadi kekhasan kretek Idrus Muria. Dia punya anak gadis yang melinting sendiri kreteknya menggunakan sari-sari kretek. Setiap kali ada sisa sari kretek, Desi anak Idrus Muria pun mengumpulkannya, lalu melintingnya hingga menjadi kretek yang lezat dan gurih. Konon kretek buatan anak gadisnya pun diperebutkan banyak orang. Apalagi mereka hanya mampu membuat beberapa bungkus saja, karena bahan bakunya dari saripati kretek yang tersimpan di jari tangan Dasia untuk melinting. Kretek itu diberi nama kretek gadis. Perseteruan Jagat dan Idrus mulai dari saat mereka mengeluarkan berbagai merek kretek untuk menyaingi satu sama lain. Kisah kretek yang membuat Jengyah menjadi buah bibir di kalangan orang-orang kota M. Jengyah bahkan mampu membuat kretek buatannya menjadi terkenal. Nama kretek gadis melambung dan membuat pemodal mau memberi modal untuk iklan. Kretek gadis menjadi sangat terkenal, meskipun disaingi oleh kretek milik Jagat. Namun Jagat salah membaca pangsa pasar hingga kreteknya jatuh di pasaran. Kretek gadis menjadi populer, namun suatu hal yang tak pernah dibayangkan oleh Idrus Muria adalah kehadiran seseorang lelaki bernama Suraja, yang justru membuat bisnisnya menjadi terancam. Awalnya, Raja dekat dengan anaknya, Jengyah. Namun seiring waktu,
Saat raja mendapat pekerjaan di pabrik sebagai mandor, ada buruh yang masih munculkan isu bahwa raja hanyalah numpang hidup dari kebaikan Idrus Mulia. Itu membuat raja menjadi sakit hati dan ingin membuktikan bahwa ia bisa memproduksi rokok merek buatannya sendiri. Saat raja akan membuat rokok merek Jab Marit Merah yang disponsori oleh sebuah partai politik, raja tidak tahu bahwa hal ini akan membawanya pada malapetaka. Suraja kabur saat tahu ia menjadi buron aparat karena dianggap berafiliasi pada PKI. Jeng Yah juga ditangkap atas tuduhan keterlibatan dengan Suraja. Sedangkan Idrus Mulia justru ditangkap karena memproduksi kretek berwarna merah. Idrus Mulia tak menyangka ia akan jatuh karena masalah yang dihadapinya. Padahal kretek itu bukan berafiliasi dengan PKI. Anaknya memang dekat dengan raja, namun Idrus tak tahu menahu tentang PKI dan keterlibatan calon menantunya. Sungguh sial, bisnis Idrus langsung jatuh. Ia bahkan ditangkap bersama Jeng Yah, anaknya juga. Saat pelarian itulah raja bertemu dengan anak sejagat. Sejagat tak menyangka akan memiliki cara untuk mengambil alih saus kretek yang selama ini menjadi rahasia resep kretek yang gurih dari Idrus. Inilah yang membuat Jeng Yah marah saat raja menikahi anak jagat. Karena mantan calon suaminya justru mencuri resep itu dan membuat kretek baru dengan nama Jagat Raja. Dendam Jeng Yah konon membuat Seraja sulit mati, hingga harus meminta anaknya untuk mencari tahu di mana Jeng Yah. Pada novel tersebut dapat kita ambil nilai-nilai kehidupan. Yang pertama, nilai moral. Nilai moral dan sikap terhadap kehidupan masyarakat yang dapat diambil dalam novel Gadis Kretek karya Ratih Kumala yaitu, kita harus berusaha keras untuk mencapai keberhasilan dalam menjalani hidup. Tidak boleh menggantungkan hidup pada orang lain. Saling menghormati dan menghargai. Kita harus berbakti kepada orang tua, dan kita harus menjaga kepercayaan orang lain, tidak boleh menjaga rahasia orang lain. Yang kedua ada nilai pendidikan. Nilai pendidikan yang dapat ditemukan dalam novel Kretek karya Ratih Kumala adalah nilai kreatif, nilai komunikatif, dan nilai peduli sosial. Novel Gadis Kretek ini memberikan teladan agar menemukan minat dan menekuninya. Mengandung nilai pendidikan karakter, mengandung pengetahuan tambahan yang dapat memperkaya wawasan, serta menampilkan karakteristik kejiwaan yang relevan. Yang ketiga, nilai budaya. Nilai budaya yang ada dalam novel ini banyak diambil dari daerah-daerah di Jawa, yang menjelaskan tentang tradisi-tradisi yang rutin dilakukan di lingkungan mereka. Selama 7 malam, sang ayah menjaga tradisi-tradisi di kota M. Aden bayinya, bapak-bapak, seputar kampung kumpul di rumah si empunya bayi baru, dan lek-lekan. Keluarga si empunya bayi wajib menyiapkan segala macam penganan dan kretek untuk warga yang datang. Jadilah sesiangan, Bunda Romaisa dan ibu mertuanya, juga dibantu beberapa ibu-ibu tetangga membuat beberapa makanan kecil. Tradisi tersebut dilakukan selama 7 hari 7 malam pada kelahiran seorang bayi di daerah tersebut. Yang keempat ada nilai sejarah. Nilai sejarah dalam novel ini terkandung jelas dalam kutipan berikut. Teriak kemerdekaan dilancarkan siapa aja di mana saja. Sebuah berita baru memang membuat penduduk kota M bersemangat. Soekarno dan Hatta telah menjadi presiden dan wakil presiden pertama Indonesia. Sedang Sajir sebagai Perdana Menteri. Orang-orang kota M mengalukan nama-nama Bung Karno dan Bung Hatta sebagai orang yang telah memerdekakan Indonesia. Istilah baru yang kemudian populer pun muncul, proklamator. Selanjutnya, amanat yang dapat kita ambil dalam novel sejarah Gadis Kretek karya Ratih Kumala ialah, serapi apapun rahasia yang kita simpan, ada saatnya semua itu akan terbongkar dengan sendirinya. Kerja keras dapat membuka jalan menuju kesuksesan, kebaikan, dan kejujuran seseorang akan membuahkan kedamaian dan kegembiraan. Tidak hanya laki-laki yang bisa berbisnis, perempuan pun juga bisa asal ada tekad. Selanjutnya, interpretasi dalam kehidupan sekarang. Saat ini kita sedang mengalami pandemi virus COVID-19 yang menyebabkan banyak orang mengalami kesusahan dalam aspek ekonomi. Novel ini mengajarkan bahwa kita bisa mulai bisnis dari mana saja, asalkan kita jujur dan tidak melakukan kecurangan.